saya benci dengan Nabi Muhammad. Saya benci dengan Nabi Muhammad. Saya benci dengan poligaminya. Jadi buat saya tuh nggak respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu benci Nabi dan poligami, Rita pun dapat hidayah dan mantap jadi mu'alaf. Sahabat cinta Islami dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas mengenai kisah mu'alaf dari Rita. Simak videonya sampai habis agar menjadi motivasi kepada kita semua. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Orang yang sebelumnya sangat membenci, bisa saja mendadak timbul rasa cinta. Inilah yang dialami wanita cantik yang bernama Rita. Perempuan asal Bogor yang sebelumnya non-muslim ini pada akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya tinggal di Bogor. Saya single moms dengan 2 anak. Pekerjaan saya jualan, berdagang di bidang kuliner, makanan siap saji. Saya masuk Islam di tahun 2012 dan agama asal saya dari Kristen Protestan. Awalnya itu karena pernikahan ya, karena pernikahan dengan bapaknya anak-anak gitu kan. Nah itu awal saya masuk Islam gitu kan. Tadinya saya belum tahu Islam itu bagaimana gitu. Pokoknya saya taunya Tuhan itu satu, semua agama itu ya sama ke Tuhan yang satu itu gitu kan. Jadi awalnya adalah karena menikah dengan bapaknya anak-anak. Kisah perjalanan Rita dalam meraih hidayah Islam tidaklah mudah. Awalnya ia memeluk agama Islam karena menikah dengan suaminya. Namun saat itu Rita merasa kurang memahami Islam, walaupun sudah menjadi seorang muslimah. Dia mengaku bahwa suaminya tidak membimbingnya untuk memahami Islam. Bahkan teman-teman, Rita belajar sholat dan dasar-dasar keislaman dari tetangganya. Saat saya masuk Islam yang pertama itu saat pernikahan, saya nggak dapat apapun. Saya hanya bisanya belajar sholat, itu pun saya juga kikuk. Kikuknya karena bingung, apa namanya gerakan-gerakan sholat itu. Karena hanya diajari sama tetangga dan nggak ada guru. Saya nggak dapat, pada saat saya masuk Islam yang pertama itu, pada saat pernikahan itu saya nggak dapat apapun. Saya hanya bisanya belajar sholat, itu pun saya juga kikuk gitu kan, kikuknya karena bingung gitu kan, gerakan-gerakan sholat itu gitu, karena hanya diajari sama tetangga dan nggak ada guru gitu kan, nggak ada guru, nggak ada ustadz atau ustazah gitu kan yang mengajari saya tentang Islam gitu kan. Saya gamang, ya itu tadi itu saya kira masuk Kristen lagi. Nah, seperjalanannya waktu, ini hanya sharing ya, bukan menjelekkan bapaknya anak-anak juga gitu kan. Cuman seperjalanannya waktu itu saya nggak ada yang ngebimbing gitu kan, nggak ada yang bimbing. Jadi untuk belajar sholat pun saya sama tetangga gitu kan. Saya sama tetangga, terus sewaktu nunggu sholat isya di mana bapaknya anak-anak itu pulang kerja, malah bapaknya anak-anak itu nggak sholat gitu kan. Nah di situ saya merasa gamang gitu kan, terus ini gimana nih gitu kan. Terus akhirnya 3 bulan kemudian saya kembali lagi masuk ke Kristen. Dan pada saat itu pernikahan kami pun diperbarui ya, kita perbaruan pernikahan dengan menikah secara Kristen juga, seperti itu. Bapaknya anak-anak ini kan Islam dari lahir gitu kan, cuman pada saat menikah dengan saya kurang ya gitu ya, maksudnya kurang saya nggak mau mengejat sih, maksudnya kurang dia nggak pernah sholat gitu ya, terus udah gitu kalau Ramadan ya nggak pernah puasa, pokoknya saya bingung gitu loh, saya ini mau kemana gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi ke Kristen gitu loh, dan bapaknya anak-anak pun akhirnya waktu itu juga malah ikut baptis gitu kan. Terus akhirnya kita malah pembaruan pernikahan gitu, pembaruan pernikahan dalam arti kita menikah secara Kristen gitu. Sampai suatu saat teman-teman, keimanan Rita goyah dan memutuskan kembali ke keyakinan lamanya. Akibat hal ini, Rita dan suaminya harus mengulangi pernikahan secara keyakinan lamanya itu. Rita menjelaskan kalau saat itu suaminya bukan muslim yang taat dan bahkan tidak pernah sholat. Suaminya pun ikut disumpah dalam pernikahan kedua mereka. Di tahun 2010 karena suatu hal akhirnya pernikahan saya dengan bapaknya anak-anak tidak bisa dipertahankan.
Itu kami akhirnya divorce, kami akhirnya bercerai, berpisah. Setelah mengulangi pernikahan secara keyakinan lamanya, keadaan rumah tangga mereka justru makin tidak harmonis. Perselisihan terus terjadi antara Rita dan suaminya. Mereka akhirnya memutuskan bercerai, mengakhiri pernikahan itu pada tahun 2010. Nah, di tahun 2012 itu saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba saya dapat hidayah lagi yang benar-benar saya jadi percaya gitu kan, kalau hidayah itu memang Allah yang menentukan, dan hidayah itu adalah pilihan Allah. Nah, itu baru saya percaya di situ. Itu kayak benar-benar saya tuh ditarik gitu ya. Lu udah gua, ibarat kata tuh bahasanya, lu tuh udah gua pilih, lu nggak bisa lari. Lu mau lari ke ujung lubang sumet pun gitu kan, lu tetap gua tarik. Nah, akhirnya di situ saya masuk Islam lagi, saya bersahadat lagi. Nah, baru di situ saya mulai belajar. Saya mulai belajar apa sih Islam, ada apa sih dengan Islam gitu kan. Karena kan terus banyak pertanyaan ya berkecamuk gitu ya di dalam otak saya gitu kan. Nah, itu baru tuh saya mencari guru, saya ikut di komunitas, saya mencari buku-buku. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar agama Islam. Di tahun 2012 teman-teman, Rita mendapat hidayah Islam yang sesungguhnya. Kali ini ia berniat sungguh-sungguh mempelajari dan memaknai Islam secara lebih dalam. Sedangkan pada tahun 2012 tadi, saya dapat hidayah lagi yang benar-benar saya jadi percaya kalau hidayah itu memang Allah yang menentukan. Dan hidayah itu adalah pilihan Allah, bebernya. Dan demikianlah penjelasan mengenai kisah mu'alaf wanita cantik yang bernama Rita. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, terus dukung channel ini agar kami semangat menyajikan kisah-kisah menarik dan bikin nangis. Sampai bertemu di video menarik dan menginspirasi lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.